Jumpa lagi dengan Alura Film. Untuk kali ini saya akan menghadirkan film Indonesia dengan judul Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Film ini dibintangi oleh Paramitha Rusady dan Adi Bing Slamet. Bagaimana cerita selengkapnya? Silakan simak alur ceritanya di Alura Film. Film ini dimulai dengan adegan Maria yang menggunakan baju biara. Ayahnya melarang menggunakannya karena Maria harus sekolah dulu di SMA. Oleh ayahnya, Maria nanti akan dijadikan biarawati. Oh ya, ibunya Maria dulu seorang biarawati dan meninggal saat melahirkan Maria. Maria akhirnya masuk sekolah SMA saat teman-temannya sedang SKJ, senam kesegaran jasmani. Teman-temannya melihat dari jauh keluguan Maria. Di kelas pun, Maria jadi bulan-bulanan teman-temannya. Siapa namamu? Maria, Bu. Baiklah, duduk lagi. Maria pun beberapa kali dikerjai oleh teman-temannya. Ayo kita mulai makan. Buat teman baru kita, Maria. Suka. Iya. Maria akhirnya menjadi anggota tim voli sekolah. Bahkan ia pun bisa mengantar timnya menang dalam pertandingan. Selamat ya. Disinilah ia bertemu dengan Guntur. Saat Maria ulang tahun, teman-temannya memberi kado ke Maria. Di antaranya adalah kado baju renang. Itu namanya baju renang. Saya tidak berani memakainya. Perlahan-lahan teman-teman Maria berusaha untuk membuat Maria seperti mereka dalam hal berbusana, berdandan, dan juga bergaul, termasuk menghadiri pesta temannya. Maria akhirnya menghadiri pesta dengan diantar Guntur. Saat itu, ayah Maria sedang keluar kota. Guntur dan Maria semakin akrab. Guntur mengajak Maria untuk belajar renang. Saat Guntur menjemput Maria, ternyata teman-teman Maria ingin turut serta. Ini pada mau demonstrasi mana? Kamu mau pergi berenang, kan? Iya, tapi Kami semua mau ikut berenang. Saat ayahnya kamu sudah pulang dari Banyumas, ayahnya diberikan laporan dari Bibi bahwa ada laki-laki yang datang. Saat ayahnya tidak ada di rumah, ayahnya akhirnya menggeledah dan menemukan ada baju renang. apa ini? Ayahnya marah besar dan meminta Maria berhenti sekolah. Ayahnya bahkan memukul Maria. Tidak usah sekolah lagi. Buat apa sekolah? Kalau dirimu rusak begini? Bikin malu. Sekolah apa itu? Maria sedih dan terpukul, hingga akhirnya dia ingin menjadi biarawati saat itu juga, namun ditolak karena belum cukup umur. Saking lelahnya, Maria akhirnya pingsan dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Guntur membawa bunga dan menengok Maria, namun karena ayahnya di sana, maka ia mengurungkannya. Dan bunga akhirnya dibawa temannya untuk Maria. Setelah ayahnya pergi, Guntur akhirnya bisa menemui Maria. Hari Minggu adalah hari terakhir Maria dirawat di rumah sakit. Itu artinya besok Maria sudah pulang dan berada kembali dalam tekanan ayahnya. Guntur meminta teman-temannya membantunya untuk membawa Maria jalan-jalan bersama Guntur. Kamu janji akan mengembalikan dia dengan utuh? Sip. Keringat yang menetes pun akan kutampung dan kukembalikan kepada kalian. Kasihan tuh, batinnya tertekan. Habis, bokapnya si sadis. Akhirnya, Guntur mengusulkan agar Maria digantikan posisinya oleh Tina.
agar Maria bisa diajak jalan-jalan. Hai. Ed, Makasih. kalau kamu jatuh di jalanan, itu lebih malu lagi. Maria, Di rumah sakit, Tina yang menggantikan posisi Maria menjadi ketakutan saat suster akan menyuntik Maria. Maria, Tina bersembunyi di toilet. Sementara itu, Maria dan Guntur jalan-jalan keliling kota. Penyamaran Tina pun akhirnya Kamu siapa? diketahui saya, oleh saya suster. tidak sakit. Saya jangan disuntik, suster. Saya teman Maria. Ayo ikut saya. Saat Maria kembali ke rumah sakit, ayah Maria marah Memalukan. sekali. Kenapa kau berani merusak nama orang tuamu? Kau mau jadi orang liar? Saya akan melapor pada suster. Saya mau ke WC dulu. Saat istirahat sekolah, Maria mengeluhkan bahwa perutnya sakit. Ia akhirnya ke toilet. Maria teriak kesakitan. Kenapa, Mar? Maria, kenapa? Kamu kenapa? Cepat kasih tahu Suster Cecilia atau Bu Harti. Bilang Maria sakit lagi. Cepat. Ayo. Buka pintunya, Mar. Biar aku masuk. Kenapa? Suster pun mendekatinya dan menyampaikan kalau Maria sudah mendapatkan menstruasi. Kata Suster Cecilia, saya mendapat menstruasi. Begitu tahu kalau Maria sudah mendapatkan menstruasi, ayahnya meminta Maria mengemasi barang-barangnya dan Maria. masuk ke biara. Kamu sudah mensurasi. Berarti kamu sudah dewasa. Dan bahaya akan mengancam kemurnianmu. Maka sekarang juga, kemasi barang-barangmu. Dan kamu masuk biara. Saya tidak mau dia akan terlambat, suster. Tapi tidak sekarang. Saya masih ingin sekolah, masih ingin bergaul dengan teman-teman. Kamu harus masuk sekarang. Kalau biara ini menolakmu, ayah akan mengurungmu di rumah sampai mereka mau menerimamu. Maria menolak masuk biara saat ini. Ini yang membuat ayahnya marah besar dan menggeledah yang disembunyikan Maria di kasur. Ayahnya mendapatkan album foto Maria dan Guntur. Maria akhirnya lari dari rumah. Pak Handoyo, ayah Maria, memprotes kepada suster mengapa suster mengizinkan Maria bergaul dengan Guntur. Apa ada yang tahu di mana Maria berada? Suster Cecilia akhirnya menginterogasi teman-teman Maria untuk menginformasikan keberadaan Maria ataupun Guntur. Semua teman-teman Maria menutupinya, hingga akhirnya Luna menginformasikan alamat Guntur ke Suster Cecilia. Pemuda itu bernama Guntur. Tahu alamatnya? Ada di sini, Suster. Terima kasih, Luna. Di alam tuh. Kok ngadu sih, Luna? Cari muka nih. Loh, kamu tidak menyesal kalau biarawati kita diculik si Guntur? Sementara itu, di rumah Guntur, teman-temannya ingin mengajak Guntur kumpul-kumpul. Namun Guntur menolak karena besok akan ada ujian. Namun tiba-tiba ayah Maria mendatangi rumah Guntur. Ayah Maria menuduh Guntur menyembunyikan Maria. Teman Guntur yang bernama Gatot didorong ayah Maria hingga jatuh. Ayah Maria semakin marah dengan Guntur dan teman-temannya, sehingga akhirnya mendorong Guntur hingga jatuh juga. Gatot yang tidak terima lalu menodongkan pistol ke arah ayah Maria. Guntur meminta Gatot untuk mengurungkan niatnya. Namun naas,
Pistol pun akhirnya justru menembak Guntur yang berusaha menjadi tameng ayah Maria. Elita diberitahu dari rumah sakit kalau Guntur tertembak. Guntur akhirnya harus dioperasi untuk mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Sebelum kejadian tertembak itu, Guntur menulis surat buat Maria yang menyatakan kalau Guntur menyukai Maria. Melihat Guntur semakin menurun, akhirnya Maria tidak kuasa menahan kepedihannya, dan dia bernadar untuk menjadi biarawati asalkan Guntur bisa disembuhkan. Setelah 7 tahun berlalu, Maria yang menjadi Suster Bernadette akhirnya bertemu dengan ayahnya saat ayahnya dari Irian Jaya ingin menengok Maria. Namun sayangnya, bus yang ditumpangi ayah Maria masuk jurang. Maria meminta ayahnya membuka matanya agar tahu bahwa Maria telah memenuhi janjinya. Namun ternyata ayah Maria akhirnya meninggal. Insinyur yang memeriksa jembatan yang roboh itu ingin bertemu dengan Maria. Ternyata dia adalah Guntur. Maria menjelaskan bahwa dia mengorbankan dirinya untuk kesembuhan Guntur dengan mewujudkan janjinya. Film ditutup dengan pernyataan Maria ke Guntur bahwa ingatlah Guntur, merpati tak pernah ingkar janji. Dan film pun tamat. Ingatlah Guntur, merpati tak pernah ingkar janji.